eh, pertanyaan di termin satu itu betul seperti Pak Art katakan tadi, bahwa ada persamaan. Intinya adalah bagaimana memperkokoh persatuan bangsa dan kemudian mencegah perpecahan dari persatuan itu, gitu ya. Jadi persatuan bangsa itu tidak perlu berupa persatuan bahasa, karena kita memang terdiri dari banyak bahasa, mungkin ratusan bahasa di Republik ini. Tidak perlu juga persatuan agama, karena tidak mungkin membuat setiap orang beragama satu gitu ya. Karena masing-masing punya kepercayaan masing-masing. Kemudian tidak perlu juga persatuan etnis, karena memang kita terlahir masing-masing etnis. Ada yang sebagai orang Sunda, ada yang terlahir sebagai orang Jawa, ada yang sebagai orang Manado dan lain sebagainya ya. Nah, tetapi ada satu hal yang bisa menyatukan. Apa itu? Yaitu kesatuan pengalaman. Bahwa kita sama-sama, bangsa kita sama-sama pernah dijajah oleh Belanda ya. Dan persamaan nasib ini akan menumbuhkan persatuan karakter ya. Persatuan karakter yang muncul pada bangsa Indonesia ya, yaitu sama-sama pernah dijajah Belanda dan kemudian memiliki karakter yang sama, karakter yang misalnya anti imperialisme dan anti kolonialisme gitu ya. Karakter yang menjunjung tinggi kemanusiaan, kebebasan setiap manusia, kemerdekaan setiap manusia. Nah, karakter inilah yang penting gitu ya. Nah, sehingga kemudian akan menumbuhkan rasa kebangsaan ya, rasa kebangsaan. Kesamaan karakter akan menumbuhkan rasa kebangsaan. Nah, disitulah kita bisa memperkuat atau memperkokoh persatuan dan menghindarkan perpecahan itu, gitu ya. Nah, inilah justru urgensi atau pentingnya sila kebangsaan ini, persatuan Indonesia ini, gitu ya. Jika rasa kebangsaan itu tidak ada, ya mungkin kita sampai sekarang pun belum merdeka, gitu ya. Karena ada rasa kebangsaan itulah, maka ada muncul kemudian gerakan-gerakan untuk memerdekakan itu, gitu ya. Itu yang paling penting, yaitu memunculkan rasa kebangsaan itu. Karena setelah muncul rasa kebangsaan, maka kemudian kita masing-masing menginginkan untuk memperkokoh persatuan ya, kemudian rela berkorban untuk kepentingan bersama ya, kepentingan bangsa dan negara, satu bangsa dan satu negara, kemudian mengembangkan rasa cinta tanah air, dan kemudian mengembangkan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia gitu ya. Nah, pertanyaannya bagaimana jika ada elit tadi ya, yang tindakannya itu justru membuat perpecahan gitu ya. Ada elit misalnya yang terakhir terjadi hari-hari ini yang meluncurkan ujaran kebencian ya, meluncurkan ujaran kebencian ya. Ada juga yang membuat hoax ya. Nah, tentu saja penyelesaiannya terhadap elit yang membahayakan persatuan ini ya hukum ya. Tadi benar jawabannya. Ya, tentu saja ada penegakan hukum gitu ya. Hukuman apa untuk pelaku ujaran kebencian? Hukuman apa untuk pelaku hoax ya? Itu sudah ada di Undang-Undang ITE dan di peraturan-peraturan lainnya gitu ya. Lebih jauh lagi kalau ada elit misalnya yang membangkang terhadap republik ya, menyerukan separatisme misalnya, pemisahan dari republik, ya itu sudah memang harus ditumpas gitu ya. Negara manapun pasti akan menumpas upaya-upaya gangguan terhadap persatuan, terutama yang berupa separatisme, keinginan ingin melepaskan diri dari republik. Tentu saja negara punya hak untuk melakukan tindakan-tindakan seperlunya ya. Dan juga kecenderungan terakhir misalnya munculnya gerakan-gerakan ekstremisme ya. Ekstremisme yang membahayakan ideologi negara ya. Tentu saja negara punya kewenangan untuk membuat atau melaksanakan langkah-langkah untuk katakanlah meminimalisir ekstremisme ya, apalagi terorisme ya. Itu jelas jelas sudah harus ditumpas.
gitu ya. Oke, itu tambahan saya terkait dengan memperkokoh persatuan sambil tentu saja menghindarkan bangsa ini dari perpecahan, ya.